Anak umur 9 tahun berakhir sampai dengan meninggal karena memang datang sudah dalam kondisi syok dan sebagainya. Para sahabat sehat, jumpa kembali dengan saya, Dr. Pua dari Kota Malang, Jawa Timur. Kali ini kita tidak membahas mengenai kesehatan wanita saja, tapi kita mau berbincang-bincang mengenai sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan tapi bersifat umum, tidak pada wanita. Tapi ini sesuatu yang sebetulnya bukan hal baru, tapi akhir-akhir ini angka kejadiannya meningkat dengan drastis dan juga menyebabkan fatalitas atau sesuatu yang memprihatinkan, bahkan ada yang sampai tidak tertolong, yaitu kita akan bincang-bincang mengenai demam berdarah. Para sahabat sehat, kalau berbicara mengenai demam berdarah, sudah sejak dahulu kita tahu bahwa ini gara-gara digigit nyamuk ya, nyamuknya namanya Aedes aegypti begitu ya, atau gara-gara banyak air tergenang, gara-gara suka menggantungkan baju di balik pintu kita begitu, atau mungkin karena kita tidak membuang sampah dengan tidak membakar sampah. Itu demam berdarah yang klasik yang dulu kita tahu. Nah, akhir-akhir ini karena perubahan cuaca ekstrim ya. Minggu kemarin saja di Kota Malang terjadi hujan badai. Hujan padahal sekarang ini sudah bulan April ya. Kalau April kan biasanya sudah masuk dalam kemarau. Tapi ini ekstrim. Hujan angin, hujan badai, jadi rumah kami sendiri yang biasanya tidak pernah bocor itu jadi bocor begitu ya, karena mungkin talangnya tidak mampu untuk menahan luberan air yang sangat deras begitu. Nah, para sahabat sehat, kita tidak membahas mengenai curah hujan yang ekstrim itu, tapi perlu saya tekankan karena perubahan cuaca yang ekstrim tadi itu menyebabkan daya tahan tubuh kita menjadi melemah dan kita bisa kena berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Jadi beberapa tahun yang lalu kita heboh karena masalah pandemi COVID. Nah, saat ini saya katakan bukan berarti COVID tidak ada. Beberapa pasien saya, bahkan saya sendiri ya bulan kemarin kena lagi tuh COVID. Walaupun gejalanya ringan, hanya seperti batuk pilek seperti itu ya. Jadi kali ini kita tidak membahas masalah COVID lagi, tapi kita membahas mengenai demam berdarah tadi. Bisa menyerang siapa saja, tapi memang yang tersering itu pada anak-anak ya. Anak balita, terutama mereka yang gemuk ya, yang obesitas itu juga lebih hati-hati lagi karena bisa jatuh dalam kondisi syok yang tiba-tiba, tidak melalui gejala-gejala yang nanti kita sebutkan satu persatu. Nah, para sahabat sehat, namanya saja demam berdarah, berarti ada kata demam ya. Jadi biasanya gejala yang paling lazim adalah timbulnya demam. Tapi demam ini kadang-kadang tidak terlalu tinggi ya. Mungkin kalau kita pegang dengan tangan kita hanya terasa sumer gitu ya. Tapi kalau kita ukur suhunya 38 misalkan seperti itu. Jadi demam, ada demamnya. Demam yang sudah mungkin 2-3 hari, jangan dianggap demam diminumi parastamol dingin. Besoknya demam lagi, minum parastamol lagi dingin. Ya udah gitu aja, jangan ya. Tolong segera periksakan anak Anda, mungkin keluarga Anda ataupun siapa yang Anda jumpai yang sudah mempunyai gejala demam tidak wajar, maksud saya 2-3 hari kok tidak juga membaik, atau mungkin disertai gejala seperti flu ya, flu-like syndrome. Ada demam, ada batuk pilek, badannya sakit semua seperti itu. Atau kurang nafsu makan, mungkin kita pikir ya pastilah dokter kalau flu tidak suka makan kan ya, mual begitu ya, nyeri ulu hati. Sekali lagi, sekumpulan gejala yang mirip flu ini tadi, bila disertai demam selama 2-3 hari, tolong para sahabat sehat segera periksa dengan lebih intens ya, biar dipastikan ini apa. Nah, tadi saya kembali masalah demam tadi. Nah, demam kemudian disertai gejala yang tadi saya katakan ya, badannya lemas, persendian seperti ngetok semua. Kalau orang Jawa bilang ngetok-ngetok itu apa? Sakit semua ya, sendi-sendinya sakit semua.
itu juga diwaspadai, nyeri perut, mual, kemudian sampai dengan muntah juga, nafsu makannya menurun. Terus ada lagi yang mengeluh, dokter habis minum paracetamol dingin sampai kalau dipegang itu anyep, itu apa? Dingin, ya dingin, badannya dingin atau bahkan berkeringat, tapi berkeringat dingin seperti itu. Kemudian eh, ada yang mulai agak gelisah ya, jadi kayak mengigau-mengigau karena saking panasnya, atau sebaliknya, walaupun tidak terlalu panas, tapi kok kesadarannya mulai seperti mengantuk, lemas, seperti nggak bertenaga, dan sebagainya. Itulah sekumpulan gejala yang harus kita waspadai dan silakan datang kepada dokter atau FKTP, puskesmas, dan sebagainya. Sekali lagi, jangan dianggap remeh. Nah, untuk yang punya anak gemuk ya, baru kemarin saya ketemu kasus seorang anak masih berusia sekitar 13 atau 14 tahun, berat badannya 90 kilo. Ya, memang gemuk sekali. Ya, sepertinya dia masih oke, masih bisa bermain seperti itu. Diperiksa laboratorium tuh trombositnya masih bagus, masih mungkin sekitar 170 ribuan. Jangan menganggap, aduh nggak apa-apa deh, trombositnya masih bagus, pulang saja. Nah, kalau dokter sudah menyarankan rawat inap, suruh opname, pasang infus dan sebagainya, tolong ya nurut saja. Karena kalau bagi anak yang gemuk, jatuh dalam kondisi dehidrasi itu sangat mudah. Jangan menganggap remeh, jangan menganggap nggak apa-apa, pulang saja, toh diminumi paracetamol tadi sudah dingin seperti itu, jangan. Sekali lagi nurut apa nasihat dokter Anda ya. Jadi sekali lagi para sahabat sehat, kalau sudah mempunyai gejala-gejala yang tadi saya katakan demam dan seterusnya yang ada 10 macam tadi ya, itu sekali lagi waspada. Nah, yang penting untuk kita kali ini di dalam bincang-bincang ini, saya ingin mengingatkan kembali tips dan trik bagaimana mencegahnya. Sebetulnya sama seperti dulu kita mengenal apa yang disebut dengan PSN, pemberantasan sarang nyamuk kan ya, atau 3M. Ingat ya, 3M yang pemerintah M pertama apa? Gentong-gentong bak mandi, menguras ya, menguras begitu. Kemudian menutup ya, gentongnya ditutupi supaya jentik-jentik nyamuk, maksudnya nyamuknya nggak bisa bertelur di dalam air itu ya. Air bersih terutama ya, jadi tidak harus air kotor ya. Jadi sekali lagi, menguras, menutup, kemudian untuk sampah apa? Mengubur, membakar, itu kan juga termasuk MM itu ya. Kemudian juga tidak kalah penting sekarang ada namanya 3M plus. Plusnya itu apa? Mengolah limbah ya. Jadi sekarang kan limbah sampah bisa didaur ulang menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi tidak sekedar dibuang, tidak sekedar dibakar, tapi diolah kembali. Kemudian plus berikutnya adalah mencegah gigitan nyamuk. Kita bisa memakai apa? Obat anti nyamuk ya, entah itu berupa kayak lotion begitu ataupun obat nyamuk bakar ataupun kita pakai kelambu ya. Tahu kelambu jadi tidur kalau anak kita box bayi itu biasanya ada tutupnya gitu ya, kelambu, tapi apa tidak terlalu panas tapi mencegah supaya tidak digigit nyamuk seperti itu. Nah, itulah cara-cara yang sebenarnya sudah dari dulu kita tahu, tapi mungkin sekarang sedikit abai ya karena kita fokus kepada COVID, kita jadi abai masalah demam berdarah ini. Padahal fatalitas atau tingkat eh, kefatalan akibat demam berdarah ini nggak main-main. Saya sudah ketemu 2 kasus nih, beneran ini dari walaupun saya dokter kandungan, saya tidak menangani langsung, tapi di rumah sakit tempat saya praktek itu ada 2 kasus. Tragis sekali, seorang anak umur 9 tahun berakhir sampai dengan meninggal karena memang datang sudah dalam kondisi shock dan sebagainya. Ada lagi anak yang masih berusia 4 tahun, lucu-lucunya ya, sepantaran cucu saya begitu, itu pun juga berakhir tragis. Nah, jangan sampai itu terjadi kepada anak cucu keluarga kita ataupun kepada siapa saja. Oleh sebab itu saya betul-betul menghimbau para sahabat sehat, galakkan lagi 3M plus tadi ya. Jadi menguras, menutup, apa, mengubur, membakar sampah, mengolah sampah menjadi limbah yang lebih bermanfaat. Kemudian gunakan obat-obat untuk mencegah gigitan nyamuk. Jangan menyimpan atau menggantungkan baju-baju yang sudah kita pakai di belakang pintu seperti itu. Prinsipnya adalah mencegah gigitan nyamuk tadi ya. Dan yang paling penting saya ulangi sekali lagi, jangan anggap remeh masalah gejala-gejala mulai dari demam, dari ulu hati, kurang nafsu makan, lemas,
mungkin juga gelisah atau merasa terjadi sedikit mungkin penurunan kesadaran atau mengantuk, keringat dingin dan sebagainya. Intinya jangan merasa itu nggak apa-apa. Lebih baik kita sedikit over membawa ke UGD diperiksa, ternyata memang betul ini hanya flu biasa bukan demam berdarah, ya puji Tuhan kan, berarti pulang lagi begitu, daripada kita menganggap nggak apa-apa, padahal ini betul-betul gejala demam berdarah yang cukup serius. Oleh sebab itu para sahabat sehat, walaupun cuaca ekstrim kita tidak boleh menyalahkan gejala alam ya, yang bisa kita antisipasi sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan dengan akal budi, kita harus bijaksana mengantisipasi, mencegahnya supaya tidak terjadi hal-hal yang berakibat fatal. Jangan takut, tapi juga harus tetap waspada. Salam sehat.